Nah, bagaimana terjadi nekrosis sel? Penyebabnya bisa nekrosis sel, penyebabnya bisa hipoglikemi. Kita baca satu-satu. Hipoglikemi menyebabkan defisiensi glukosa di tingkat sel, maka terjadi proses glikolisis anaerob, ya. Hasil dari glikolisis anaerob karena tidak cukup oksigen akan menghasilkan asam laktat juga. Nah, pelepasan hidrogen selama proses glikolisis oleh enzim-enzim dehidrogenase akan menyebabkan penghambatan glikolisis secara anaerob. Kondisi glikolisis anaerob menyebabkan produksi ATP-nya sangat minimal di dalam sel, yang harusnya jadi sekian puluh sel, lalu kita melakukan glikolisis anaerob, hanya 2 ATP yang terbentuk, sangat sedikit. Penurunan ATP, ya. Selain hipoglikemi, penurunan ATP juga terjadi karena hipoksia. Yuk, kembali ke atas. Hipoksia dan iskemi, defisiensi oksigen, maka terjadi penurunan respirasi mitokondria. Respirasi mitokondria itu adalah proses aktivasi ATP sintase, pengubahan ADP menjadi ATP. Nah, kalau mitochondrial respiration atau fosforilasi oksidatif ini menurun, ya jelas ATP-nya menurun, berkurang. ATP berkurang, maka aktivasi oksidan meningkat. Oksidan meningkat, kerusakan membran, inflamasi. Ya. Ada lagi oksidan dari luar, ada racun, obat, toksik, ya, masuk akan meningkatkan fosfolipase A2, peningkatan kalsium, influx kalsium di sel. Ini menghambat fosforilasi oksidatif atau mitokondrial respiration. Efeknya ATP menurun dan seterusnya. Endogenous substan contohnya glutamat juga, ya. Ada lagi, masuknya natrium. Ini eksitasi transportasi natrium. Natrium yang meningkat akan menyebabkan depolarisasi membran. Natrium dikeluarkan, kalium yang masuk, penurunan kalium, maka menyebabkan depolarisasi membran. Kloridanya meningkat, akhirnya pembengkakan sel, ya, dari kerusakan membran, inflamasi, pembengkakan sel, akhirnya apa? Death, nekrosis, mati selnya. Penyebab dan perkembangan apoptosis. Penyebabnya ada iskemi, ada racun, radiasi, kekurangan growth factor, juga glukokortikoid. Terhambatnya pertukaran natrium dan kalium. Ya, terhambatnya pertukaran natrium dan kalium, kemudian aktivasi tumor nekrosis faktor. Ini menyebabkan kerusakan seluler pada intinya. Ya, ada DNA fragmentasi, jadi pemecahan DNA. Akhirnya kalau DNA-nya sudah rusak menjadi apoptosis. Peningkatan apoptosis dan contoh efeknya pada tubuh. Nah, apoptosis itu kan kematian sel yang terprogram. Kalau itu meningkat, ya, karena tadi racun, radiasi, iskemi, defek genetik, infeksi, penyakit autoimun, ya, meningkatkan apoptosis selnya. Nah, ya, kegagalan organ, contoh kegagalan hepar, imunodefisiensi, anemia, diabetes, penolakan transplantasi organ, penurunan degenerasi neural, ya, jadi Parkinson, Alzheimer, paraplegi, multiple sclerosis bahkan. Penurunannya, kalau tadi kan peningkatan, ya,
menyebabkan kegagalan organ. Penurunannya sehingga selnya tetap ada. Penurunannya bisa karena virus, defek genetik, kerusakan metabolik, hormonnya. Ada aktivasi virus, dia mengaktifkan BCL2, ini pada BCL2 itu agen bisa spesifik marker adanya C-amamida. Kemudian defek genetik P53 itu proteksi kanker juga, serta CD19 differentiation 95 ligan ini proteksi terhadap kanker. Kalau P53 dan CD95 ligan ini menurun, sedangkan BCL2-nya meningkat, growth faktornya meningkat, maka apoptosisnya akan menurun. Selnya nggak dimatikan, padahal pertumbuhannya tetap berjalan. Apa akibatnya? Persisten infeksi, tumor, penyakit autoimun, hiperfungsi, dan perkembangan yang abnormal. Yang dikhawatirkan apa? Nih, tumor. Ini tentang injury cell, ya. Injury cell terjadi karena mereka kehilangan upaya adaptasi. Beberapa agen biokimia bisa mendeteksi adanya kerusakan injury cell. Kalau sudah terjadi injury cell, maka tidak bisa sel degenerasi itu non-letal, mulai terjadi dari sitoplasma, kemudian bisa karena peningkatan air ke dalam sel, infiltrasi dari lemak, atrofi, hiperplasia. Atrofi bisa mengindikasikan kehilangan struktur sel, sitoskeletal selnya. Hipertrofi hiperplasia adalah karakteristik dari kehilangan fungsi sel. Terjadi di seluruh sistem tubuh sepanjang gaul kehidupan kita. Ada tipe-tipe kematian sel, apoptosis, liquefaction, biotak, kasus nekrosis divisi paru, fat nekrosis di pembuluh darah, koagulatif nekrosis bisa di jantung, ginjal, kelenjar adrenal, gangrenous nekrosis karena ada komplikasi invasi agen sekunder mikroba bakteri, contohnya apa? Clostridium. Ini contoh dari gangrenous nekrosis adalah foot diabeticum. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan, mempengaruhi penuaan sel, fase intrinsik, ekstrinsik, juga proses infeksi. Nah, setelah selnya mengalami injury, mengalami adaptasi, kita belajar tentang inflamasi, kita belajar perbaikan jaringan dan regenerasi. Yang menyebabkan inflamasi apa saja? Bisa kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit pulmoner, artritis, autoimun disease, penyakit neurologika, diabetes. Nah, ini menyebabkan inflamasi. Tandanya salah satunya adalah inflamasi. Ya. Tanda gejala inflamasi apa saja? Ada kemerahan, ada pembengkakan, ada apa lagi? Nyeri, penurunan fungsi, dan rasa lebih panas. Bisa lokal, bisa seluruh tubuh. Kita bicara proses inflamasi, ada tusukan, splinter, ada tusukan. Nah, di jarum tersebut ada kuman patogen, bisa bakteri, bisa virus, bisa fungi, ya, masuk ke kulit yang terkoyak. Maka akan didekati oleh sel mas. Nah, ini sel mas. Dan yang biru, yang satu lagi ini sepertinya lambang dari makrofag, ya.
Baik sel mas maupun makrofag dia akan melawan mikroba tersebut dengan mengeluarkan agen-agen sinyal-sinyal kimiawinya. Protein-protein proinflamasi. Contohnya mengeluarkan apa? Tromboksan, mengeluarkan prostaglandin tadi, sitokin. Ya. Tujuannya, untuk mendegradasi langsung atau gambar yang kedua, memanggil bala bantuan sel-sel fagosit, ya, memanggil neutrofil, itu yang kuning-kuning neutrofil, untuk membantu mereka sehingga bakterinya atau mikrobanya bisa kita hancurkan semua. Itulah proses inflamasi. Nah, ini skema bagaimana ada injury jaringan bisa menyebabkan edema dan nyeri serta obat-obatan untuk mengatasi. Kita bisa motong di mana gitu. Ada kerusakan jaringan, aktivasi sel mas. Sel mas tadi ngapain? Yang biru-biru tadi ngapain? Mengeluarkan sinyal-sinyal kimia. Contohnya apa? Serotonin, histamin, juga mengeluarkan asam arakidonat. Asam arakidonat itu adalah bakal dari membentuk prostaglandin. Dirubah oleh enzim COX-1 ataupun COX-2. Siklooksinasi 1 atau 2. Ya. Kemudian asam arakidonat juga bisa untuk memproduksi mensintesis leukotrien. Baik serotonin, histamin, leukotrien akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga porus-porus sel endotel pembuluh darah menjadi lebih renggang. Vasodilatasi, akibatnya di situ ada inflamasi, di situ terjadi edema, pembengkakan. Atau dari injury cell kita bisa aktivasi sistem kinin. Aktivasi sistem kinin ini juga akan meningkatkan produksi prostaglandin. Jelas prostaglandin akan merangsang nosiseptor, reseptor nyeri, ya, sehingga timbul nyeri. Prostaglandin juga akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, akibatnya edema. Di mana obat berperan? Obat berperan bisa steroid untuk menghambat aktivasi sel mas. Aspirin untuk menghambat aktivasi kinin atau menghambat pembentukan prostaglandin dari asam arakidonat. Jadi menghambat enzim COX-2, siklooksigenasi 2. Jelas ya? Inflamasi bisa muncul karena tadi jaringannya mengalami kerusakan, infeksi, atau reaksi alergi. Ada 2 stage, vaskular dan seluler. Tanda gejala inflamasi: redness, kemerahan, heat, panas, pain, nyeri, edem, pembengkakan, dan loss of function, penurunan fungsi. Camkan baik-baik, tanda inflamasi itu 5. Prosesnya kayak gimana, Bu? Tadi lihat pathway dari inflamasi. Ada pembagian inflamasi kronik, dia lebih dari 2 minggu. Telah melewati batas fase akut, tanda gejalanya memburuk, tubuh telah membungkus patogen tetapi tidak dapat menghancurkannya. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa menyebabkan jaringan parut, perubahan anatomi, bahkan fungsi dari paru-paru. Nah, kalau ada injury, berarti ada proses perbaikan jaringan. Ya, kita lihat dari yang paling kiri, ada lapisan epitelium, ada lapisan submukosa.
ada kerusakan di lapisan epitelium, ya. Kerusakan tersebut bisa atrofi, ya, atau mengganggu proses regenerasi sel epitel. Kemudian ke bawah ternyata koloni bakterinya membanyak, membesar, ya sudah terjadi jaringan yang lebih luas, atau dia bisa sembuh kalau tidak ada koloni bakteri. Jelas sampai sini ya? Semoga pembelajarannya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Ingat, mahasiswa wajib subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.